Bagaimana Yesus dikatakan selamat sementara Yesus meninggal, mati di kayu salib? Kan bangkit. Itu dulu pertanyaan saya nanti. Kan bangkit. Iya, tapi kan matinya ini kan tidak selamat. Ini kan mati. Iya kan bangkit. Gimana sih? Kecuali kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, maka saya sama sepertimu. Malang. Makanya gini, apa kata Paulus? Nih, saya bacakan ya. Iya. Nih, saya bacakan. Sabar. Sabar ya, pelan-pelan nih. Bagaimana umat Kristen akan menjadi umat yang paling malang sedunia kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian, sama seperti Muhammad. Kalian sebenarnya umat yang paling malang di dunia. Bang kita ya. Sabar. Sabar begini, ya. Pak, begini, Pak. Sabar dulu, Bang. Dengarkan dulu. Sabar, saya akan mau bacakan dulu. Muhammad wajar. Saya kan mau bacakan silakan. dulu. Ya, silakan. Ya, nih. Saya bacakan misalnya di 1 Korintus 15 ya. Nih, saya bacakan. 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Yesus ya. Nih, saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, dan seterusnya. Nah, ini mengenai kebangkitan kita ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan Allah tentang Dia yang kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dan seterusnya ya. Nih, makanya di sini saya bacakan ini poinnya, ya. Nih, poinnya ada di sini nih. Karena ini panjang ya, saya bacakan ya. Nih. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan poinnya, ini panjang, ini sampai ini. Nah, di sini ya. Sabar. Mana, Bang? Mana? Ya, ini panjang ini. Kalau ini panjang sekali. Intinya begini, poinnya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Intinya begini. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada, maka kami ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sama seperti kalian yang mempercayai Muhammad yang memang tidak bangkit. Ya.
Intinya begini bang, kalau Anda mengatakan keselamatan itu ada pada Muhammad, sedangkan Muhammad saja masih di kuburan, bagaimana Anda berbicara tentang keselamatan? Ini ibarat kata, kita bicara tentang kehidupan yang kekal, hidup yang kemudian, tapi mengikuti orang yang ada di kuburan. Ya ini nggak masuk akal, nggak logis. Tapi begini bang, masih ada Silakan, lagi sambil pertanyaan saya cari ayatnya. Karena kalau saya cari ayatnya nanti kelamaan. Silakan Anda bicara, saya cari ayatnya. Jadi tadi yakin Bang Edis bahwa Yesus meninggal Dan bangkit. Jangan dulu kita membahas masalah bangkitnya, meninggalnya dulu, matinya dulu yang saya tanya ini. Iya, dan bangkit. Berarti Allah meninggal. Kata Allah ditujukan kepada siapa? Kalau kepada Bapa tidak. Jadi maksud saya matinya Yesus dia bersama dengan Allah, begitu? Yesus bukan Bapa. Iya, tapi maksud saya matinya Yesus bersama dengan Bapa. Maksudnya bersama Bapa dengan tidak Allah. pernah mati. Tidak pernah mati. Tapi dia Yesus itu bisa menjadi manusia 100%-nya. Anda sudah lari kemana-mana. Anda tanya saja tentang keselamatan. Nanti Anda lari kemana-mana. Karena saya belum paham. Yesus kan bisa menjadi 100% manusia. Enggak ada Ya. seperti itu 100%. Memangnya apa yang Ada, 200%? Enggak ada. Enggak ada manusia ini yang enggak 100%. Semua manusia 100%. Enggak perlu diulang-ulang itu. Yang mana lagi pertanyaanmu? Berarti kalau tidak ada 100% Mbak, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya. Berarti saya sudah yakin bahwa Itu kan kesimpulanmu. Yesus bersama Kalau dengan berarti Tuhannya, berarti. dia meninggal. Kalau berarti itu itu kan berarti kesimpulanmu. Kan begini, ya memang artinya pemahaman saya. Bagaimana tentang pemahamannya Bang Edis kalau misalnya tidak ada dia tidak 100%-nya Yesus, bagaimana dia bisa meninggal kalau ada keilahian? Berarti dia meninggal sama Keilahian. Tuhannya. Emang Kan begitu, Bang. keilahian itu apa? Bagaimana logika berpikirnya? Iya, keilahian Kan itu begitu, Bang. apa? Bahasa-bahasamu kacau masalahnya. Ya coba dulu definisikan kalian tentang Bang Edis. Nanti saya yang ini. Apa arti ilah, arti Allah itu apa emangnya? Saya tanya dulu ke Bang Edis dulu bagaimana itu yang keilahian itu. Kan Iya, Bang Edis makanya saya tanya dulu. kepadamu apa arti ilah, arti Allah, supaya kita nggak debat kusir terus. Jawab dulu pertanyaanku Bang. Kan saya tanya tadi, berarti kalau Yesus tidak 100%, berarti ada keilahiannya di situ. Berarti dia mati bersama dengan Tuhannya. Kok Bang Edi selama ini mengatakan Jangan Tuhan tidak berarti, meninggal? itu kesimpulanmu. Kalau berarti. Masa diskusi berarti nggak boleh begitu. Masa diskusi berarti. Saya hilangkan lagi berarti kalau itu yang silakan. kau suka. Yesus dia meninggal 100% Dan bangkit. tidak semuanya manusia. Dia bersama dengan keilahiannya. Berarti dia kan pendapat saya Bang Edis, tapi saya belum paham bagaimana tentang pemahaman Bang Edis. Pemahaman saya ketika memang Yesus tidak 100%, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya disalib. Kan begitu. Bersama dengan Tuhan, ya. Logika berpikirnya, Bang. Ya sudah, Begitu. kalau logika Bagaimana berpikirmu caranya? seperti itu, nggak bisa saya paksakan karena logika berpikirmu seperti itu. Tapi logika berpikir saya nggak seperti itu. Sudah siap? Ya kan keilahiannya tidak lepas dari Bang Yesus. Bang Yesus tetap ada keilahian, tapi dia kan Keilahian meninggal. itu Bagaimana apa? bisa meninggal? Apa keilahian Bagaimana dia itu? meninggal? Ya. Tapi Lalu kemudian, anda Bang, ini menggunakan bahasa-bahasa yang Anda nggak mengerti. Keilahian itu apa? Nah, Anda langsung meninggal ditanya keilahian ya, itu. itulah Bang sebenarnya. Karena itu bagaimana yang ada di otakmu itu juga yang kita Tidak boleh, Bang. Makanya Namanya diskusi kalau memang sudah ngomong begitu. Kita jawab kalau dan ngomong pertanyaan begini dulu. Bang, kalau bicara, Nah. Anda harus paham kata-kata, setiap kata yang Anda ucapkan itu Anda harus paham. Karena saya tahu banyak orang Islam itu ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Itulah kalian. Saya tanya dulu, apa keilahian itu Coba saya apa? ulangi. Sebentar, saya tanya dulu, keilahian Keilahian itu itu. apa? Keilahian itu adalah sesuatu kekuasaan, Bang. Kekuasaan yang tidak terbatas. Itu Oke, namanya sekarang kalau saya ilahi. tanya. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya bahwa keilahian itu kekuasaan yang tidak terbatas? Apa? Di mana itu? Ya kan kalau kita Islam ilahi itu merujuk kepada Allah. Allah itulah pencipta segala sesuatu.
Ilah Kan begitu. merujuk kepada Allah. Pencipta alam semesta. Yang tidak Oke, punya, ilah yang tak merujuk kepada terbatas, Allah. itulah Allah. Sebentar, Eh. pelan-pelan kalau ngomong. Ilah sudah pasti Itu Allah. Allah saya. Saya Sebentar. kalau Ilah begitu, sudah pernah. saya Oke, baik. Eh. Ini kita sama-sama bicara Ilahi ini. itu tapi kepada- Ganti-gantian kalau bicara. Sudah selesai. Oke, bicaralah dulu biar selesai. Tidak kan tanya dulu. Pertanyaan tadi saya, Bang. Hmm. Jawab dulu. Kalau memang Yesus, karena ini sebenarnya kebohongan Bang Edi selama ini kan pernah dia mengatakan bahwa Yesus itu kembali karena 100% manusia. Lalu hari ini juga kamu Enggak, mengatakan bahasamu bahwa itu saya Yesus nggak tidak pernah. mengerti. Ini kalau begini, bahasamu saya nggak mengerti. Coba bahasa Indonesia dulu dengan lurus dulu. Kau bahasa Indonesiamu pun nggak lurus, sama kayak cuma bahasamu. Coba yang lurus Sebenarnya, dulu bahasa Bang, Indonesianya, biar saya paham. Ini Ayo. Bang sebenarnya ini yang saya nukan ini senjata makan tuan. Ini bang yang Baru saya kalau sebenarnya rasanya kami Bang. senjata. Baru Ini kalau bahasamu rasanya. bahasa apa? Saya nggak paham dengan bahasamu. Masa kau tidak paham, Bang? Kalau ini yang saya tanyakan ini misalkan, kalau kekuasaan Yesus tidak ada sama dia, atau misalnya ada, kenapa dia bisa Justru karena meninggal, dia Bang? bangkit, makanya dia berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Makanya dia bangkit. Nah, sementara Muhammad masih di kuburan. Gimana sih? Yang saya tanyakan, Bang, itu bangkit itu kan setelah dia meninggal. Saya Oke. paham, Bang. Baik, sekarang Saya boleh tanya- nggak Anda yang saya sebentar? tanyakan ini, dengarkan dulu, Bang, berkutanya. Yang saya tanyakan ini yang meninggalnya, kenapa dia bisa meninggal sama dengan Karena dengan dia ilahi? menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Aku menyerahkannya, aku berkuasa menyerahkannya, dan aku berkuasanya untuk menerimanya kembali. Sekarang saya tanya, Bang, Bapak di surga itu siapa? Bapa di sorga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Yang jelas berarti itu bukan Yesus itu- Allah, Tuhannya Muhammad yang dikarang-karang Muhammad. Apa? Silakan. Berarti Yesus. Dengarkan dulu, Bang. Saya bertanya lagi. Berarti Yesus diutus ya? Berarti betul, Betul. Yesus yang mengatakan Betul. bahwa aku diutus di Bani Israel. Betul, Bang? Yesus betul diutus oleh Bapa di sorga. Coba sekarang kita Bang secara logika berpikir bagaimana yang namanya diutus. Kalau menurut pemahaman saya, kalaupun diutus itu berarti ada yang mengutus, Bang. Ya memang betul lah, gimana? Berarti Terus? ada Tuhan selain daripada Yesus. Kalau begitu, Ada Tuhan Yang selain daripada mengutus- Yesus. yang mengutus itu Bang lebih levelnya lebih tinggi daripada Yesus. Kalau begitu kenapa Yesus yang dituhankan? Sudah. Kenapa Karena Yesus dia yang diutus. dituhankan? Emang Karena dituhankan kan itu diutus, apa? Dia yang diutus itu Bang, ada yang mengutus. Kan begitu ceritanya. Oh, jadi harusnya Kenapa ya? mentuhankan Bapa saja, nggak usah mentuhankan Yesus gitu ya? Iya kan ya, Bapak yang mengutus Bang. Kenapa bukan Bapak yang dituhankan? Kenapa Yesus? Sementara Yesus kan diutus. Berarti bahasa yang secara logikanya Bang, ini harus kau mengerti. Diutus berarti ada yang mengutus. Kan begitu. Masa sih ada Yesus mengutus dirinya sendiri. Bahasa apa itu Bang kalau mengutus dirinya sendiri? Sudah. Sudah Nah. bicaranya? Ya sudah. Baik, baik. Ya, baik. Jadi menurut logika kalian, karena Yesus itu diutus oleh Bapa, maka yang dituhankan itu adalah Bapa saja. Jangan Yesus gitu ya. Ya. Apakah Bapa di sorga itu adalah Allah? Kok meninggal? Kok macet? Kau pertanyaan satu sudah macet. Biar gua aja dulu kau diskusi coba. Apakah Ya, kalau- Bapa di sorga itu adalah Allah? Kalau pemahaman Islam, Bang, tidak ada mengatakan bahwa Bapa di surga itu adalah kecuali Allah adalah Esa satu-satunya. Itu yang kita percayai. Tidak Terus ada di maksudmu Islam ngomong mengatakan seperti ini bahwa- bagaimana? Berarti omong kosong. Berarti Yesus diutus oleh Bapa, betul atau salah? Ya betul. Betul. Berarti Bapa itu Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. bukan Allah. Iya. Pokoknya Kan lo kalau macet lagi. Allah di Gimana? Allah di surga. Aduh, menurut kan kau nih pemahaman macet. Ku ikuti logikamu, kau macet lagi. Tuhan Saya ulangi sebenarnya satu itu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Tuhan, ya silakan. Menurut kamu, menurut Anda, Bapak yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar dan Dia Tuhan saja yang yang benar. dituhankan, begitu?
Ya, Oke. ya, betul betul. Oke, Bang. sebelum saya bantah, saya nggak mau Ya, ya. bantah dulu nih. Saya nggak mau menghabiskan energi saya untuk bantah itu dulu. Ya, ya, ya. Berarti kamu mengakui bahwa Bapa yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar, betul? Tuhan yang benar, betul. Adakah Tuhan yang benar selain daripada Bapa di sorga? Itu kan masalah pemahamanmu, Bang. Aduh, kau langsung macet. Sebentar dulu. Adakah bukan Tuhan selain macetnya. daripada Bapa di sorga? Ya sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti Allah bukan Tuhan berarti. Ya kan beda versinya kalau di Islam, Bang. Inilah aku bilang. Kalau saya kan tetap Makanya ada. kalian ini, Kamu kan, kalian ini begini loh. Kalian menyuruh-nyuruh kami menuhankan Bapa di sorga. Terus ujung-ujungnya kalian nyuruh nuhanin ke Allah. Coba kalian jangan bermuka dua dulu. Jangan bermuka Begini dua. tadi, Bang. Bisa nggak kalian nggak bermuka dua? Coba. Saya kan mengatakan diutus. Kamu mengatakan Bapak di surga yang mengutus. Kamu sendiri yang bilang. Ya Jadi memang hanya betul Bapak di sorga mengutus Yesus. Gimana? makanya pendapat saya, Bang, dia itu lebih tinggi levelnya Bapak di surga. Yesus sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Terus salahnya di mana? Mengapa Yesus dijadikan Tuhan? Wah, sebelum ya, saya tak bahas itu sama kamu tadi, mengapa silakan, Yesus silakan. dijadikan Tuhan? Kenapa tidak Bapa saja? Sebelum saya bahas itu, saya tanya dulu. Berarti Ya. kamu mengakui bahwa Bapa di sorga itu Tuhan yang benar. Iya, kalau untuk persepsi saya, Oke, berarti Itu berarti yang benar. Allah Tuhan yang benar nggak? benar. Berarti ada dua Tuhan. Ya kan Tuhanmu yang kubenarkan itu Allah di Ini surga. gimana sih logikamu? Udah, kau nggak sanggup bahas itu. Udah, sekarang kita bahas mengenai ini. Tidak begini, Bang Edi. Gantian Begini, dulu. Bang Edi. Sebentar, Menurut- ini sebentar gantian dulu gantian ya, biar enak kita Jangan- diskusi. Jangan diturunkan dulu, Dengar, jangan dengar. diturunkan. Jangan Tidak takut, akan Bang saya Edi. turunkan, Jangan tidak akan saya turunkan. Tadi Anda bilang silakan. begini. Oke, tadi Anda bilang begini. Hmm. Tuhankan Bapa saja. Jangan tuhankan Yesus. Saya Ya. tanya dulu, mentuhankan itu apa maksudnya? Apa maksudnya mentuhankan Bapa? Ya, mentuhankan kita menganggap sebagai Tuhan yang harus disembah kalau Muslim, Bang. Penyembahan kita tertuju menganggap Tuhan. kepada Allah, bukan kepada Mentuhankan Muhammad. aja kau tidak tahu apa mentuhankan. Makanya kalian ini pakai bahasa-bahasa yang kalian nggak tahu itu apa gitu loh. Coba, mentuhankan menurut Al-Quran itu ngapain? Ya, mentuhankan ya. Menganggap bahwa Mentuhankan ya. Oke, ada Al-Quran di situ, Daeng. Kita Ada Al-Quran di situ, Daeng. bahwa kita Daeng. itu adalah Rabb Ada kita, Al-Quran di Bang. situ, Daeng. Daeng, Sebagai ada Al-Quran di Maha. situ. Nah, kebetulan, Bang, tidak ada di sini. Tidak ada. Ini Salah. makanya sudahlah Daeng gini. Gurumu si Juma suruhlah kemari ya. Gimana? Begini, Bang. Pertanyaan tadi kembali lagi di situ karena Masalahnya kamu begini, tanya, saya jawab saya tadi. mau serius pun dengan kamu Daeng, kamu tak ngerti bahasa yang kau ucapkan pun kau tak tahu apa. Saya ngerti, Mentuhankan Bang. Cuma apa? persepsi Kau memang bingung. begitu. Apa itu mentuhankan? Masa tidak jelas, Bang, tadi? Masa saya tidak jelas tadi yang saya jelaskan bahwa kenapa bisa meninggalnya begini. Sekarang kembali saya bertanya lagi kepada Bang Edis. Ketika memang Yesus mengatakan Seandainya kalau kau cerdas, kau mengerti bahasa yang kau ucapkan, saya ajak kau diskusi yang dalam masalah di situ. Masalahnya kau ngomong mentuhankan, memang, Pak. tapi kau tak Hari tahu ini- mentuhankan itu apa. hari ini memang, Bang. Hari ini Kemarin itu memang. sudah kubahas. Hari Kemarin ini, Bang, itu memang sudah kamu kubahas pusing, panjang Bang. lebar. Wajib Sudah bingung, atau Bang, tidak kamu tidak bisa mentuhankan menjawab. Muhammad. Kesimpulannya orang Islam wajib mentuhankan Muhammad. Tidak ada, Bang. Kita sudah Ya dasarnya karena kau tak bahwa tahu mentuhankan itu apa. Saya yakin bahwa aku bersaksi kepada Tuhan dan aku bersaksi kepada Muhammad bahwa itu adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyata, Bang. Gini lah, Jangan teman-teman. coba-coba Jadi teman-teman saya tahu kan? bahwa Tahu apa Tuhanmu sebabnya adalah teman-teman? Muhammad. Kenapa saya tidak Mana bosan-bosan dalilnya, Bang? mengangkat Sekarang kau tanya. stop Mana menuhankan dalilnya, Muhammad, wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Karena begini. Karena Mana, tiap mana? hari selalu ada pasien baru. Gitu loh. Bang, dalilnya mana, Bang? Mana dalilnya mengatakan mentuhankan Muhammad? Oke, ada Al-Quran di situ? Tidak usah, bacakan saja, Bang. Kalau nggak ada Al-Quran ngapain saya ngomong? Iya kan? Gini aja. Kenapa saya Gini bawa? aja nanti Nanti apa naik sih? lagi dengan bawa Al-Quran gimana?
nanti naik lagi tapi pegang Al-Quran. Siap? Tidak, saya permintaan saya begini. Bangka saya permintaan Saya tidak bisa lanjutkan begini. Oh, kita nanti Baca. jadi omong kosong karena satu. Tidak, Bang, tidak, kita tidak. mau bahas Quran, mau bahas Bible, kau tak pegang Quran. Apa yang mau kita Tidak, diskusikan Bang. ini? Yang penting saya ini orangnya jeli, Bang. Kalau ketika kau mengatakan, Bang, sudah ini ayat dan Pak ayatnya saya sudah paham. Sekarang dalilnya Udah kau mengatakan nangkap bahwa- ikan aja lah sama Juma lah, nangkap ikan.